PT Mahakarya Berkah Madani atau MBM yang bergerak dalam bisnis madu kelanjang menepis tudingan telah menggelapkan dana mitra yang dituduhkan oleh 2 orang oknum pegawai berinisial SP dan NRD. Bahkan kini pihak MBM telah mempidanakan keduanya yang diketahui merugikan perusahaan senilai 2,5 miliar rupiah. Kebocoran terjadi itu adalah di level PT Mahakarya Berkah Madani atau MBM Regional 2 Bandung menggelar konferensi pers terkait tudingan 2 orang oknum karyawannya dengan tuduhan penggelapan uang mitra. Kepala Area Manajer PT MBM Regional 2 Bandung menjelaskan bahwa pihaknya diadukan secara perdata telah melakukan kecurangan dengan tidak membayarkan kewajibannya, padahal aduan yang dilayangkan oleh oknum SP dan NRD tersebut tidak benar. Diketahui SB dan NRD manipulasi data bahwa telah banyak mitra yang bergabung, sehingga mewajibkan perusahaan untuk membayar keuntungan pada tiap mitra dari produk hasil panen madu kelanjang. Namun setelah dilakukan audit ternyata data tersebut fiktif dan keuntungan masuk ke kantong pribadi kedua oknum tersebut. Modus yang dilakukan oleh SB yaitu mengajukan panen secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan SOP. SB juga melakukan pembelian new order atas nama mitra yang diduga fiktif dan diduga menggunakan uang perusahaan yang ditambung di rekening SB. Atas kejadian ini, pihak PT Mahakarya Berkah Madani sudah melaporkannya ke polisi dan kasusnya sudah P21. Kalau estimasi kemarin kita audit itu kurang lebih di angka 2, miliar yang sudah diambil sama saudara Pak Epul sama Nur Indahwati. Selain kerugian materi, konsumen atau apa? Konsumen pun sangat kerugian dikarenakan ada beberapa uang mitra ataupun uang konsumen itu yang tidak masuk ke perusahaan sehingga perusahaan pun harus mengembalikan terhadap mitra-mitra kami. berapa nih? Itu kurang lebih di angka 1,6 miliar. Gitu, itu mungkin memang sangat fantastis, Pak. Itu luar biasa, dengan kurun waktu 1 tahun bisa mengambil uang perusahaan sama uang mitra itu di angka 4 miliar. Bukti yang telah kita sampaikan itu udah semua jelas bahwa beliau yang sudah jelas ada kesalahan gitu ya. Mungkin bahkan kemarin juga udah dibantu juga dengan Pak Umar juga selaku lawyer dari PT MBM untuk menjelaskan dan untuk mendampingi dari pihak MBM untuk menjadikan proses ini ke pengadilan. Oke. Pak, MBM ini bergerak di bidang apa, Pak? MBM ini bergerak di budidaya ternak lebah kelanceng. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan masyarakat setempat. Dan alhamdulillah juga kita udah memiliki 6 cabang, dari mulai Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera, itu semua kami ada. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada permasalahan sedikit pun. Hasilnya sudah berapa banyak produk? Kalau untuk produknya kita ada jenis madu mungkin ya, itu kurang lebih ada 12 madu varian. Dan termasuk kayak sabun, sampo, skincare, itu udah dipasarkan di beberapa wilayah. Sementara itu, kuasa hukum PT MBM mengatakan, SB yang sebelumnya merupakan kepala cabang PT MBM Bandung ini meraup keuntungan pribadi.
Pihaknya mempunyai beberapa bukti adanya tuduhan transaksi buta kepada mitranya. Di antaranya bukti transfer transaksi panen dari PT MBM kepada SP dan NRD, lalu catatan audit internal berupa temuan yang dilakukan oleh SP dan NRD, serta laporan kepolisian ke Polres Cimahi terkait dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan SP dan NRD. Atas nama anak kandungnya sendiri dengan admin. Jadi setelah kita perusahaan itu membayar keuntungan 400.000 melalui pada rekening kepala cabang dengan admin tadi. Tapi uang itu tidak disampaikan kepada yang berhak gitu loh Pak. Dari perusahaan gitu loh. Sekarang proses hukumnya sudah sejauh mana Pak? Hari Selasa besok akan melakukan pihak dari kami untuk lakukan saksi. Kebetulan saudara Bambang Alis sebagai saksi untuk apa sih tugas daripada kepala cabang yang di seluruh daerah gitu loh Pak. Apa tugasnya daripada kepala cabang itu yang kami korek besok di pengadilan Pak. Untuk menghindari ada dugaan menghindari untuk pasal 55 yang perkara itu serta maka melakukanlah gugatan perdata sehingga tidak dijadikan tersangka di dalam anaknya sendiri kepala cabang gitu Pak. Dan KUHP sudah menemukan apabila bersamaan perdata dengan pidana dengan sendiri pidana di stop dulu baru perdataan yang dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti kan dia masih sama-sama anaknya. Pasal 55 ada dugaan seperti itu. Kini pihak PT MBM akan meneruskan kasus ini hingga ke pengadilan karena tindakan SP dan NRD telah merugikan perusahaan secara materi dan nama baik. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pembayaran ke mitra-mitra itu percabang Pak. Mitra percabang ketika ada permasalahan misalkan di Bandung tidak mengganggu yang di Cirebon. Kayak PNS gini Pak ya. PNS itu kan sumber anggarannya dari APBN dikasihkan ke daerah-daerah gitu. Enggak Pak, itu yang mengelola itu otonomi dari cabang-cabang gitu. Jadi ketika ada pembayaran itu lancar, ketika ada pembayaran itu tidak seperti integritas Pak. Kalau integritas itu pembayaran itu misalkan ada masalah karena semuanya kayak sekarang itu Pak. Gitu. Bagusnya sistem itu ada dua sistem. Satu yang integritas sebagai pertanggungjawaban untuk secara manajemen gitu perusahaan, tapi ada juga sistem yang untuk mengelola keuangan di cabang-cabang gitu Pak. Tapi itu terintegritas, kasih tahu itu orang. Masih kemarin Pak, kita udah mau buat skema seperti kayak gitu Pak. Cuman permasalahannya tuh memang dari pihak cabang tuh belum ada yang bisa dijaga amanahnya Pak. Contoh kayak kemarin, takutnya kejadian lagi. Itu sih Pak, kemarin kayak jangankan admin kita Pak, admin lama indah itu pertama MBM buka loh Pak berdua sama Kamada. Kan yang sudah tidak itu. Di struktur organisasi ada nggak sebagai misalkan paling GM Pak yang paling tinggi. GM tertinggi. Kan ada kepalanya. Ada kalau di pemerintah itu saya kan orang pemerintah ada inspektorat untuk mengawasi semua sarjana gitu. Jadi satu pegangan. Ya, kalau di situ memang kita sampai saat ini sudah menjalankan dari pihak cabang sudah mengajukan, tapi tetap karena memang takutnya tuh bentroknya itu sih Pak. Jadi yang permasalahannya tuh mitra MBM cabang Bandung sering komunikasi dengan Cirebon. Takutnya apabila kita di sini dibedakan, dari Cirebon dibedakan, takutnya nanti jadi konflik juga Pak. Itu sih yang memang kadang-kadang saya juga udah sempat bilang ke mitra, ayo sama saya dibantu untuk pembayarannya, tapi jangan sampai bocor ke yang lain. Tapi nggak bisa Pak, itu tetap muncul aja. Tetap muncul. Jadi kalau satu orang dibantu, yang lain malah merembet. Kemarin aja Pak, yang berat itu memang 2 cabang Bandung dan Cirebon. Untuk cabang Cikarang, Palembang sampai saat ini nggak ada masalah Pak, nggak ada pembayaran. Mungkin mitra tidak terlalu banyak. Sehingga dikasih limit sekian menutupi.
Begitu kita bayarkan Pak semuanya cabang yang lain, masuklah ke Bandung, masuk ke Cirebon, akhirnya jadi bumerang. Cabang ini udah dibayar. Limitnya tiap cabang sama 500 juta apa 500 juta Pak. 500 juta satu Jadi rekening. sama ya? Ya, karena memang rekening kita kan beda-beda Pak. Cabang Bandung rekeningnya beda, Cirebonnya beda. Gitu. Memang setiap rekening beda-beda cabangnya. Mungkin ya bisa ditambah setiap cabang apa gimana Pak? Nah makanya kenapa sekarang kita buat Manado Pak. Itu Manado itu rekeningnya nanti akan membantu cabang Bandung dan ini kayak Jambi kan sekarang buat Jambi dan apa sih namanya tuh dan Manado. Nah nanti itu yang akan membantu Bandung sama Cirebon. Kalau untuk double rekening misal Bandung ada 2 rekening itu nggak bisa Pak? Itu memang dari pihak sananya sih karena kita memang udah saking banyaknya Pak. Kita MBM aja rekeningnya udah 8 rekening. Oh gitu. Itu Pak dengan PT Semai itu aplikasinya kontrak atau dibeli? Nah itu kita dari PT Semai kita udah beli Pak. Sebenarnya kalau beli itu bisa dituntut ya Pak. Nah itu udah Pak, memang udah proses. Kita tuh memang dari awalnya tuh kita udah membeli sistem Pak. Berhubungan dari pihak PT MBM tidak ada orang yang ngerti IT. Oh ya jadi diserahkan sepenuhnya ke PT Semai. Begitu kita pengen memindahkan data Pak, nggak dari ngerti pihak lah. PT Semai tidak ngasih akunnya, passwordnya. Ya di sana itu sih yang ada orang permasalahan. IT Pak, mereka orang IT. Ini kan buat Pelajaran kita sih Pak. membuat perusahaan tuh harus ada strateginya tuh udah Iya. Harus ada backupnya Pak. Ada SDM yang di digital kan Pak jadi itu Karena memang awalnya tuh Jelema tuh karena memang Indah tuh orangnya dekat Pak, jujur kalau saya harus cerita sama Pamada kemana-mana Pak, bahkan orang tuanya sakit sama Pamada dibantu. Memang Pamada tuh Menusuk dari belakang ya? itu Pak. Iya. Jadi semuanya Pak, bahkan kemarin Indah sampai bilang kayak gini, Pamada, apabila Indah butuh uang 500 juta ataupun bilanglah ke owner kita, pasti kita bantu. Jangan sampai ngambil orang uang gitu kan dari pihak perusahaan. Deket itu Pak, makanya sekarang kita dari pihak Dewa Rangga Pak, karena kita udah mengeluarkan dana di Dewa Rangga itu kurang lebih nanti 200 juta Pak untuk sistem kita. Nah kalau dari Dewa 200 juta Pak itu DP-nya. Memang mahal sih. Kalau beli saya tuh beli sampai 1M Pak. Ada yang 3M juga ada Pak, Ada, tergantung ya, kekuatan. Gitu, nah dari PT Dewa Rangga itu memang lebih enak Pak. Dia mengatakan, Pak ini sistemnya mau dikelola oleh PT MBM, apakah dari pihak kita? Itu menawarkan Pak. Tetapi karena memang kita udah punya trauma PT Semai ini, akhirnya adalah kita buat membuat si sistem itu dikelola sama kita Pak. Ya, bahkan ini Pak. Mereka IT-nya Pak. Ini ada lowongan IT nanti buat DPM Pak. ada Pak. Nah itu. Backup harus backupnya harus ada. Nah, Jadi Pak. jangan sampai database itu. Bapak punya sistem yang bahayanya itu MBM nggak Pak? Kalau ini Punya nggak? database tidak dikasih. ya itu jahat. Pas Udah dibeli kan. Iya. Udah Kecuali kalau kita cuma ngontrak. Ada permasalahan dengan sistem kita memang nggak dipakai sama kita. Ada yang memakai sistem kita Pak, PT CIB. CIB yang dari Jawa itu ya? Jawa. Ya. Itu dia pakai sistem PT Semai. Jadi PT Semai itu kenapa sekarang tidak mengasihkan data ke PT MBM? Dia membuat 2 cabang di dalam satu sistem. Yang satu buat MBM, yang satu buat CIB. Begitu kita dimintakan passwordnya dari pihak PT Semai gak ngasih. Karena kenapa? Dia kalau ngasih data CIB akan ketahuan semua. kalau dia ngasih CIB-nya ketahuan semua. Itu Betul. kesalahan dia. Nah ini Bapak bisa lihat lah. Ini sistem PT Semai, PT CIB. Iya, Bapak boleh iya. perhatiin ya. Ini CIB. Ini dengan PT MBM Ternak Lebak kita Pak. Tapi kalau dari segi keuangan aman ya. Sama ya? Sama persis ya? Oh iya. Itu CIB. Itu Semai Enggak, berarti ini ya. bukan bikin kita masalah ya. Pak. bukan kita. Ini kita. Tapi sistem sama. Ini PT Semai Pak. Seolah-olah aplikasi di cloning Yang ya punya siapa? dengan SAM, iya. Semai itu si yang punya David Pak orangnya. Tim orang direkturnya ya. Memang kita udah dikasuskan juga Pak, udah diproses juga. Karena kenapa? Apabila Indah nanti kena masuk ke dalam sel, otomatis nanti ngerambat Pak semua. Kan kena ini. Kena semua. Nah bahkan sekarang udah ada indikasi PT Semai juga kena juga. Oh, Pak Semai kena. Semai kena. Karena memang itu salahnya tuh kita udah beli sistem, tetapi karena memang dari pihak kitanya Pak, karena memang perusahaan MBM itu berintis dari nol. Istilahnya MBM beli rumah, ketika MBM mau ambil kok kuncinya nggak dikasih gitu nggak Pak? Itu dia betul. Ya. Makanya sekarang kayak banyak orang berpikir memindahkan data itu 1 bulan, Pak. Jangankan 1 bulan, 2 minggu selesai. Iya. Apabila ada kuncinya. Iya. Kalau gak ada kuncinya, Pak, jangankan kalau ambil bedol desa gitu mah. itulah yang permasalahannya. Tetapi kan dari pihak mitra-mitra kan nggak paham bahwa memindahkan sistem itu gampang. Ya memang gampang Pak apabila ada kuncinya. betul. Kalau Bapak memang nggak percaya Pak, bolehlah datangin PT Semai Pak sekarang.
Dengan adanya permasalahan dengan kita, Pak, begitu kita cari ke kantornya, PT Semai udah pindah semua kantornya. Kayak mau pasangan itu ya Pak. Terus kalau misalnya kita masukin data secara manual, misal si agen mengajukan data kembali ini repot lagi. Kita aja di sistem kita, Pak, udah 24.000 Mitra yang akun terdaftar. sih, Pak, bukan kalau di sistem bacanya akun ya, bukan mitra. Kalau mitra yang secara langsung Kalau itu di PT Semai dan tidak ada passwordnya, berarti seluruh database kita juga di PT Semai. Kita udah dipindahkan, Pak, karena memang secara kasar, Pak, ambilnya. Kita hack langsung, Pak. Kita udah dipindahkan. Cuman memang kemarin juga dari pihak Dewa Rangga kan meminta izin, Pak, ke direksi, jangan sampai PT Dewa Rangga memindahkan akun dengan cara kasar. Tapi begitu ada masalah, justru berbalik jadi bumerang ke akhirnya kitanya. kita buatlah dari pihak Dewa Rangga mau cara kasar. Kita proses salah satu. Database yang sudah Udah pindah, Pak. Udah pindah. Cuma sekarang lagi maintenance, Pak. Istilahnya kalau rumahnya tetap dikunci kita dobrak, kita ambil begitu. Kita ambil. Kita udah kosong. Iya. Cuma lagi maintenance doang sih, Pak. Kenapa dari pihak PT Dewa Rangga? Memang dari pihak PT Dewa Rangga itu menjanjikan November akhir selesai. Tetapi dari pihak kita gak mau, Pak, janji manis kepada mitra. Bulan depan selesai. Akhirnya nggak ada. Istilahnya kita longgarin 1 bulan. matinya Januari lah. Kalau misalnya November Desember selesai kita udah normal lagi dong. Selesai pembayarannya Pak, bukan selesai sistemnya. Kalau sistem udah normal, Pak, pembayaran 2 hari udah selesai. 2 hari juga yang ke belakang itu bisa beres. Termasuk semua. yang sisa 75%. Selesai semua. Nah, karena kami secara orang awam, kalau misalnya kita baru kasih 25%, yang 75% ini PR lagi nih, kerjain lagi nih gitu kan. Karena memang sistem Yang 75% itu dibayar langsung atau berarti jangan bertahap? Pasti dengan sistem lagi. Langsung. semua, Ya Pak. kan itunya bertahap kan. Ya. Anggapan orang itu beda-beda. yang 25% itu kapan selesainya kira-kira? Itu nanti kalau sistemnya udah selesai, Pak, langsung dibayar semua. Enggak, yang 25%. Yang dari sekarang 25%. Bertahap. Ya, bertahap pembayaran, Pak, sampai sistemnya normal. Kalau sistemnya udah normal langsung kita bom semua, Pak. Kita selesaikan. Lalu iya. Bugnya ada apa? Kalau mitra, kebanyakan sekarang yang ingin dicari itu siapa sih yang cair? Saya pribadi kalau udah dengar ada yang cair walaupun 25%, tenang, hidup MBM. Iya, betul, Nah, Pak. makanya yang diminta tuh keluarin dong namanya gitu, Pak. Nanti ada Siapa aja. share nama-namanya yang udah ditransfer. Kalau bisa boleh. Agen ya? Soalnya kalau agen-agen yang lain atau mitra langsung udah nerima, nggak ada informasi kayak yang lain. Ketika belum nerima emang rame gitu. Sampai saat kan. ini, Pak, jujur ya, saya pribadi kalau saya harus sumpah, Pak, kita dari pertama MBM sistem masalah sampai saat ini kita gak pernah libur pembayaran, Pak. Kita terus ada, cuma 25%. Cuman mitra tuh kadang-kadang gak nerima tuh karena memang kenapa ini 25%, terus sisanya kapan gitu. Ketika Dan protes juga bisa ratusan komunikasi. orang, ketika ada yang masuk paling 2 orang 3 orang yang laporan. Nah itu dia, Itu Pak. yang bikin kita pusing. Tapi kalau keuangan aman. Aman, Pak. Kita gak ada masalah, Pak. Karena kenapa? Kita memang bukan hanya yang tadi dibilang takutnya money game. Kita gak ada money game, Pak. Karena kenapa? Bapak boleh cek lah ke Cimahi. Toko kita kayak gimana, Pak. Produknya kita skincare-nya ada, distributornya kita udah di mana-mana, gitu kan? Ya. Katanya dulu yang saya lihat di web, Ya. Pamada tuh pernah bilang bahwa bahan baku kita tuh ekspor, benar nggak? Awal mula, Pak. Awal Iya, mula kita ekspor memang ya, kita Pak. diekspor. Cuman berhubungan dengan adanya Covid, Pak. Madu sangat laku banget. Akhirnya kita jual di Indonesia lebih laku, Pak. Akhirnya kita tutup, fokus ke Indo. Hidup kalau dulu keluar kemana aja? Dulu tuh ke Australia sama Singapura kalau nggak salah, Pak. Itu pada tahun 2019 sampai 2020, Pak. Awal-awal masih. Sekarang kita udah fokus di Indo, Pak. Karena memang kita udah kebantu sama distributor, Pak. Distributor aja kita udah banyak, Pak, di mana-mana. Distributor belum ada agen, ada reseller, terus mitra yang panen membeli itu memang udah jalankan semua, Pak. Itu kebutuhan madu Pak? platform online belum ada. Online. Profile. Shopee sudah ada. Udah ramai. Udah ada. Ketika aja udah. Udah ada semua. Untuk meyakinkan kayak pertanyaan tadi yang bapak-bapak pertama yang foto tadi keluar, apa nggak ada apa tuh usulan ataupun niat untuk
mitra atau agen perwakilan agen untuk berkunjung ke pabriknya untuk meyakinkan lagi gitu. Beberapa agen itu udah ada, Pak. Cuman memang agen yang udah lama-lama. Karena memang mitra-mitra yang pertama gabung kan memang dia kan nggak tahu. Taunya kan dari agen. Kalau agen yang udah lama, Pak, 3 tahun itu udah pernah Pak ke sana gitu, Pak. Cuman memang kita di list agen yang benar-benar produktif. Contohnya misalkan kayak agen yang lain yang besar kita ada. Inilah pabriknya. Makanya kan dia kan promosinya kan sangat semangat. Karena kenapa? Kalau kita nggak tahu, Pak, tentang perusahaan profilnya kayak gimana, nggak akan mungkin, Pak. Gitu. Karena memang yang banyak yang pertanyaan kayak Bapak yang tadi itu udah sering, Pak. Jawabnya juga saya udah Pak, itu udah banyak. Banyak pertanyaan yang aneh ya. Kantor pusat MBM. Kantor pusat MBM itu legalitas semua di Parompong, Pak. Tapi pusat tersebut itu dibuat cabang juga di Parompong juga. Yang di Parahyangan Itu legalitas semua di sana, Pak. legalitasnya. Tapi untuk misalnya di sini ya Antapani Pembayaran Antapani itu dikarenakan waktu kemarin ada masalah kasus Indah, banyak sekali karyawan pimpinan cabang yang ikut kerjasama dengan tim pusat. Akhirnya kita pisahkan lah supaya tim komunikasi tim pusat sama ini cabang nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada pemain-pemain lagi. Iya. Kenapa, Pak? Kemarin aja Indah itu, kenapa Indah bisa menjebol? Karena ada tim orang pusat. Orang pusatnya itu Windy, Pak. Jadi pendekatan. Akhirnya dengan adanya permasalahan itu kita pecah lah, kita pisahkan. Itulah sih, Pak, yang membuat masalah ini. Windy juga kenapa? Ya. Windy kena semua, Pak, ngerempet. Jadi ngerempet ya. Ngerempet. Jadi sebetulnya yang utama itu pelaku 2 orang nih, dalangnya nih. Ya, dalangnya tapi yang lainnya Indah. juga. Dalangnya Indah. Pinter juga ya. Indah tuh, Pak. Pinter loh. Pinter. Sistem serumit itu dia bisa menguasai. Pihak begitu Indah dimasukkan tersangka, Indah menego ke Pamada dari 2,5 miliar dia mengembalikan, minta izin ke Pamada, Pak, saya nego 1,5 miliar saya bayarkan, selesaikan. Oke, kata Pamada, Pak. Selang 1 minggu dari PT Semai menaikkan biaya admin transfer 35, Pak. Kaitan itu. Pernah dengar kan, Pak? Nah, itu si PT Semai tetap menerima keuntungan 10.000, yang 25.000-nya buat Indah. Dikali berapa mitra, Pak? Itu secara legal PT itu dari direkturnya tahu dari PT Semai apa hanya 1-2 orang saja? Oknum Semua, aja. Pak. Karena memang Indah tuh udah ada pendekatan, bahkan ada indikasi dia mau nikah sama David itu, Pak. Iya. Itu memang bermasalah. Pinter banget ya. Iya. Jadi ditolonginnya bukan 1 orang lagi, 1 PT dia tolongin. Memang, Pak. Karena kenapa sekarang aja, Pak, permasalahannya dari 25.000, Pak, 25.000 Ya sisa rupiah, korupsinya. dikali transaksi MBM sehari ada 500 orang, Pak. Dikali 500 berapa, Pak? Dalam waktu 1 bulan 1,5 miliar gampang, Pak. Selesai semua. Bahkan full 2,5 miliarnya dia bisa kembalikan ya. Dari apa, Pak? Dari biaya admin transfer, Yang Pak. 25. Tapi itu nggak di ACC ya, Pak, ya, yang 30.000 Begitu ini? kita dinaikkan, dari pihak kita langsung menonaktifkan, Pak, sama PT Semai. Kita membantulah pertolongan kepada Bank BRI, Pak. Bank BRI bisa proses karena proses manual. Nah, dari situ selang 2 hari 3 hari gitu ngontek lagi PT Semai. Ya udah kita normalkan kembali. Akhirnya udah kita normalkan lagi pakai itu lagi. Iya. Gitu. Karena memang itu indahnya sih yang sangat Pinter ya kan? Ini emang gila, Pak, itu Pak, memang. Iya, saya kontak. Gitu. Makasih banyak, Pak. Aduh, mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan dilancarkan. Boleh. Persatu. Ya, Pak. Apa kita nggak di PT MBM itu nggak bisa link ke seluruh cabang, Pak? Misalkan saya cabangnya kan sekarang di Cikarang, tapi kalau ikut ngambil panen atau setor di Cikarang atau Nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak bisa, karena memang pendaftaran awalnya Bapak di cabang Bandung. Nah, apa itu nggak bisa dibikin link? Tadi itu pertanyaan saya ke Bapak, Iya. itu ada tiap cabang. Nah, itu tuh memang sih awalnya mempermudah itu. Iya. memang kita nggak bisanya tuh di sini, Siapa Pak. tahu Karena kita memang pindah banyak lah sekali istilahnya ya, mudah. mitra-mitra si Bang Cikarang kan tidak mengetahui tentang Kecuali di Bandung ada di Bandung sistemnya. Berarti Gitu. Jadi Bapak memang agennya cabang tuh kalau misalnya ada saya lagi ya mitra. di Bandung Saya lagi di ke Bandung lagi, terkecuali Bapak di Cikarang nih. Pertama Karena saya nggak tahu ada mitra baru ke Cirebon karena agennya ke Cikarang. Agennya Begitu tahu ada di Bandung, saya ikut. Oh, tapi akhir di saya di Bandung masukin Cikarang bisa? Bisa. Oh, bisa. Tapi untuk pengambilan nggak bisa, Pak. Ngambil sekolah sama MOU. Ya, kan MOU nggak tahu. mitra yang baru itu Ada masalah masih bisa, gini, Pak, Pak, gitu. ambilnya Bayar. sekarang. Ya, tapi apabila mitra yang lain yang Bapak ngambilnya di Bandung, Iya. sekarang itu nggak bisa. Kalau yang mitra baru di dapat di sana bisa. Bisa, Pak. Walaupun saya di Cikarang. Mitra yang lain, Bapak kalau harus mitra yang koordinasi lain, di Bandung saya sama pribadi admin bahwa Bapak memasukkan keluarga. ke cabang Ini yang Cikarang. tahunya. Nanti kan dari pihak admin menanyakan kenapa ini Kalau Bapak saya tetap sih fee-nya harusnya melebihi karena dari pihak Bandung cuma sekian. Kalau ada
informasinya. Tapi kan nggak ada IRDA. Tapi gini, Pak, kalau misalnya saya kan Yang jadi masalah nggak ada inspektorat untuk kalau bisa kan bisa sekarang ada kalau sistem linknya Ya, gitu. kalau pembelian baru itu memang bisa. Tapi yang baru-baru ya. Oh, baru bisa Pak. Tapi kalau yang Bapak belinya di Bandung terus minta MOU ke cabang Cikarang nggak bisa. Tapi kalau karena sistemnya kan di terus Bandung. pindah ke sana bisa. Bisa Pak. Udah dipindahkan aja ya daftar. Pindahkan. Karena Dan memang kenapa? karena referral mah masih tetap nyambung ya. Tetap maksudnya. Kalau nyambung. misalkan Cirebon, saya kan ikut ke Cirebon. Iya. Ya. Misal pindah ke Bandung, nama saya juga bisa nggak? Iya. Ya bisa ya. Kalau Katanya nggak bisa. Harus putus dulu. putus dulu Pak. Oh, saya mau pamit. Kemana dulu Pak? Mas, Pak. Terus, Pak. Sudah baik. Kemarin saya mau pindahkan ke Bandung dari Cirebon. Kalau ada masalah saya kan jauh.